Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dikaruniai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk mengisahkan seorang pemuda yang namanya sangat terkenal di langit, yang begitu sangat dirindukan oleh surga. Dia adalah Uwais Al-Qarni, seorang muslim asal Yaman yang hidup pada zaman Nabi Muhammad tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Meski tidak termasuk sahabat Nabi, dia merupakan orang saleh yang dirindukan surga dan terkenal di langit. Hal itu disebabkan oleh kisah Uwais Al-Qarni yang sebagian besar hidupnya dijalani untuk berbakti kepada sang ibu yang lumpuh dan buta. Lahir di Yaman pada 594, Uwais Al-Qarni berasal dari keturunan suku Murad. Karena sang ayah meninggal saat usianya masih kecil, ia dibesarkan sendiri oleh ibunya. Uwais Al-Qarni dan sang ibu termasuk golongan pertama yang masuk Islam, ajaran Nabi Muhammad sampai kiamat. Uwais Al-Qarni tumbuh menjadi sosok yang sangat berbakti dan memuliakan ibunya yang telah tua dan lumpuh. Ia bahkan melakukan segala cara hingga menggendong ibunya yang memiliki keinginan untuk berhaji. Meski hidup sezaman dengan Nabi, Uwais Al-Qarni tidak pernah memiliki kesempatan bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu alasannya adalah karena ia selalu mengutamakan sang ibu yang hanya bergantung padanya. Pernah pada suatu ketika ia sangat ingin bertemu Nabi yang berada di Madinah. Uwais Al-Qarni pun meminta izin kepada ibunya agar direstui pergi untuk menemui Nabi Muhammad. Ibunya memberi izin, tetapi berpesan agar segera kembali ke Yaman setelah bertemu dengan Nabi Muhammad. Uwais Al-Qarni lantas bertolak dari Yaman ke Madinah yang jaraknya sangat jauh. Sayangnya, ia gagal menemui Nabi yang saat itu tengah pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Aisyah, istri Nabi Muhammad, dan menitipkan salam untuk Nabi. Setelah itu, Uwais Al-Qarni segera pulang dan kembali ke ibunya. Hingga akhir hayatnya, Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ia tidak termasuk golongan sahabat Nabi, tetapi hanya tabi'in. Tabi'in adalah sebutan bagi orang-orang yang berkesempatan bertemu dengan sahabat Nabi. Pasalnya, selain Aisyah, Uwais Al-Qarni yang bertemu dengan Umar bin Khattab. Ketika Nabi Muhammad pulang dari perang, Aisyah menyampaikan bahwa Uwais Al-Qarni sempat datang dan menitipkan salam kepadanya. Setelah peristiwa itu, Nabi berpesan kepada sahabatnya, Umar bin Khattab, apabila bertemu dengan Uwais Al-Qarni, hendaknya memintanya untuk didoakan.
pesan Nabi Muhammad selalu dipegang oleh Umar. Bahkan ketika ia telah diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin sebagai pemimpin umat Islam, setiap kali mendapatkan bantuan pasukan dari Yaman, Khalifah Umar terus menanyakan perihal Uwais. Setelah beberapa lama, Khalifah Umar akhirnya memilih berangkat ke Yaman untuk menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di Yaman dan bertemu Uwais, Umar pun meminta untuk didoakan. Selain itu, Umar juga meminta gubernur Irak untuk memperhatikan Uwais dan memuliakannya. Mendengar hal itu, Uwais menolak permintaan Khalifah Umar karena tidak menginginkan dimuliakan, yang ia anggap akan menghalanginya dalam beribadah. Uwais mengatakan kepada Khalifah Umar bahwa biarlah dirinya dalam keadaan tidak dipedulikan di tengah lalu lalang kerumunan. Namun, perkataan Umar tentang hadis Nabi Muhammad tetap membuat Uwais Al-Qarni. Kemudian Uwais Al-Qarni tinggal di Kufah sekitar tahun 640 dan berpartisipasi dalam pertempuran Nahawand melawan tentara Sasania. Sebagian besar sarjana meyakini bahwa Uwais Al-Qarni meninggal pada 657 dalam pertempuran Siffin. Sedangkan sebagian lagi melaporkan bahwa Uwais gugur dalam pertempuran selama penaklukan Muslim di Azerbaijan. Teman-teman sekalian, sekiranya kisah Uwais Al-Qarni ini dapat menjadi pelajaran hidup buat kita untuk mengambil sebuah makna kehidupan, bahwa sesungguhnya surga itu sangat dekat, yaitu cukup dengan memuliakan kedua orang tua. Seperti apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni yang memuliakan ibunya, itu kemudian ia mendapatkan kemuliaan, bahkan langsung dari seorang Muhammad SAW, seorang nabi yang kemudian menitipkan pesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Uwais Al-Qarni bahkan sangat dirindukan oleh penduduk langit. Jejak kakinya kemudian terdengar di dalam surga. Semoga kita pun juga demikian, dapat menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang. Kiranya demikian yang dapat saya kisahkan tentang seorang pemuda yang sangat luar biasa, Uwais Al-Qarni. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.